Sudah terdaftar pada DTKS atau diusulkan Dinas Pendidikan, apakah otomatis mendapatkan bantuan dana PIP? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel Saiful Official. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai permasalahan PIP yang sering ditanyakan oleh orang tua siswa atau wali murid. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan. Di sini pertanyaannya, bagaimana jika siswa miskin belum menerima KIP? Siswa dapat mendaftar dengan membawa kartu keluarga sejahtera atau KKS orang tuanya ke lembaga pendidikan terdekat, yaitu ke sekolahan siswa-siswi bapak ibu ya, anak bapak ibu sekolahnya di mana. Jika siswa tersebut tidak memiliki KKS, orang tuanya dapat meminta surat keterangan tidak mampu SKTM dari RT atau RW dan kelurahan atau desa terlebih dahulu agar dapat melengkapi syarat pendaftaran. Jadi contohnya seperti ini ya, contoh kartu KKS itu seperti ini, kartu keluarga sejahtera. Di sini nomornya nanti diinput di Dapodik. Ini tahun aktifnya sampai 2022, kalau yang terbaru sampai 2027. Itu contohnya ya. Jadi karena banyak bapak ibu atau wali murid yang bertanya-tanya, kita langsung saja ke fact pertanyaan yang sering ditanyakan oleh wali murid. Oke, ini fact program Indonesia Pintar. Pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah program Indonesia Pintar atau PIP Dikdasmen itu bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membantu biaya personal pendidikan. Berapa besaran bantuan penerima PIP Dikdasmen? 1. Peserta didik SD atau SDLB atau paket A mendapatkan 450.000 per tahun. Khusus siswa baru, itu khusus siswa baru, dan siswa kelas akhir mendapatkan 225. Kalau untuk SD itu kelas akhir itu kelas 6. Kenapa beginian? Nanti kita akan dibahas. 2. Peserta didik SMP, SMPLB atau paket B mendapatkan 750 per tahun. Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir mendapatkan 375.000. Jadi setengahnya ya. 3. Peserta didik SMA, SMK, SMLB paket C mendapatkan 1 juta per tahun. Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir mendapatkan setengahnya. Oke, lanjut. Mengapa nominal bantuan yang didapat berbeda ketika kelas 1, 7, 10, kelas akhir 6, 9, 12, 13, berbeda dengan ketika di kelas 2, 5, 8, 11? Karena, nih pertanyaannya, karena siswa baru dan siswa kelas akhir hanya menjalani 1 semester dalam 1 tahun anggaran. Tahun ajaran dimulai pada bulan Juli sampai Juni tahun berikutnya, sedangkan tahun anggaran dimulai pada bulan Januari sampai Desember. Jadi tahun ajaran sekolah itu dimulai dari Juli sampai Juni. Contohnya Juli nih, Juli 2022 sampai Juni 2023. Sedangkan anggaran untuk PIP Januari sampai Desember di tahun ini ya. Ini kan November nih. Besoknya bulan depan Desember. Itu sudah habis nih anggarannya sampai Desember.
Jadi dapatnya kalau setahun untuk SD dapatnya 450, kalau setengah semester dapatnya 225, sama dengan SMP ya. Ini 750, setengahnya itu 375, dan untuk SMA SMK 1 juta dengan satu semester 500. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Bagaimana cara agar terdaftar pada DTKS Kemensos? 1. Dapat melalui musyawarah desa atau kelurahan atau berkoordinasi dengan dinas sosial setempat. 2. Untuk mendapatkan informasi DTKS dapat mengunjungi laman dtks.kemensos.go.id. Jadi kalau di Jakarta itu untuk pendaftaran DTKS ada ya, ada linknya, link pendaftaran DTKS. Tapi untuk daerah-daerah yang di luar DKI juga ada di tutorialnya ya, di video saya pakai aplikasi Bansos ya di situ. Nanti saya kasih di deskripsi ya tutorialnya untuk daerah selain DKI Jakarta. Dan untuk DKI Jakarta juga ada cara daftar DTKS secara online di situ ya. Oke, kita lanjut. Di sini pertanyaannya, mengapa tahun ini tidak dapat bantuan PIP padahal tahun sebelumnya mendapatkan bantuan PIP? 1 ya. 2, mengapa pada saat di jenjang sebelumnya SD atau SMP selalu mendapatkan bantuan PIP, namun sekarang setelah di jenjang selanjutnya yaitu SMP, SMA atau SMK tidak mendapatkan lagi? 3, mengapa pada saat bersekolah di madrasah mendapatkan bantuan PIP, namun setelah bersekolah di Dakdesmen seperti SD, SMP, SMA, SMK tidak mendapatkan lagi, atau sebaliknya? Jadi pertanyaannya ini jawabannya, ini pertanyaannya. Hal-hal yang mungkin terjadi adalah 1. Tidak terdaftar pada DTKS Kemensos. 2. Tidak padan pada saat pemadanan DTKS dengan Dapodik. Data peserta didik pada Dapodik tidak lengkap atau tidak valid. 4. Tidak ditandai layak PIP. 5. Tidak diusulkan kembali oleh Dinas Pendidikan atau pemangku kepentingan. 6. Putus sekolah, meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya. 7. Dilaporkan sebagai peserta didik dari keluarga mampu. Mungkin dulunya dia tidak mampu dan dapat, akhirnya dia terbaca mampu ya. Oke, ini hal-hal yang mungkin terjadi dan ini yang sering dipertanyakan oleh Bapak Ibu wali murid. Lanjut. Ini pertanyaannya, mengapa dana bantuan PIP belum cair? Hal-hal yang mungkin terjadi adalah 1. Bukan sebagai penerima PIP pada tahun tersebut. Pastikan ke sekolah apakah menjadi penerima PIP atau tidak. 2. Rekening berbeda. Pastikan ke sekolah apakah rekeningnya masih sama. 3. Sudah dilakukan penarikan dana sebelumnya. Silakan cetak riwayat rekening pada buku tabungan. 4. Masih masuk ke dalam SK nominasi PIP. Penyaluran dilakukan setelah rekening aktif dan masuk ke dalam SK pemberian. Jadi kalau anak Bapak Ibu masuk ke dalam SK nominasi PIP pasti akan mendapatkan atau bisa mencairkan kembali PIP-nya ya. 5. Dikembalikan ke kas negara bagi penerima PIP tahun sebelumnya yang tidak melakukan aktivasi rekening. Jadi untuk nomor 5, siapa yang belum mengaktifasi sampai sekarang sampai terhitung 1 tahun, maka dia tidak bisa mengaktifasi di tahun berikutnya karena dana sudah dikembalikan ke kas negara. Lanjut. Mengapa waktu pencairan berbeda padahal satu sekolah? Ini jawabannya. Penyaluran dilakukan beberapa tahap sesuai dengan tahap penyaluran dari sumber data pengusulan. Lanjut. Ini pertanyaan, bagaimana menjadi penerima bantuan PIP Dikdasmen? Terdapat 2 kategori untuk mendapatkan bantuan PIP. 1. Terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kementerian Sosial dan ditandai layak PIP dalam data pokok pendidik. 2. Sekolah menandai status layak PIP di Dapodik.
Kemudian Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan mengusulkan kepada Puslabdik berdasarkan data layak PIP. Padahal nih, jujur saja ya, saya sudah menandai di Dapodik sebagai layak PIP. Namun sampai sekarang belum layak PIP. Ini sudah terdaftar pada DTKS atau diusulkan Dinas Pendidikan, apakah otomatis mendapatkan bantuan dana PIP? Ini pertanyaannya. Ini jawabannya, tidak otomatis mendapatkan bantuan PIP karena setiap program mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam bansos PIP dan dibatasi oleh target sasaran yang sudah ditetapkan. Jadi sasarannya ditargetkan ya. Jadi tidak semena-mena otomatis walaupun anak Bapak Ibu diajukan oleh sekolah dan diusulkan kembali oleh Dinas Pendidikan. Jadi tidak sinkron nih pertanyaan dengan jawabannya dengan yang ini ya. Katanya harus terdaftar di DTKS dan ditandai layak oleh pihak sekolah di Dapodik. Namun kenyataannya di sini harus sesuai dan dibatasi oleh target sasaran yang sudah ditetapkan. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.